Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Fajar Nugraha, kelas reguler 218B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu pada bulan Januari sampai Juni 2021. Yang terhormat Ibu Alifah sebagai dosen medlib dan para dosen pembimbing sekalian, saya akan menjelaskan sedikit tentang karya tulis ilmiah saya. Yang pertama, latar belakang. Di sini ada definisi waktu tunggu. Waktu tunggu pelayanan adalah waktu yang digunakan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai tempat pendaftaran sampai masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Ada dua pembagian waktu tunggu menurut peraturan Kemenkes. Yang pertama, obat jadi atau obat non racikan, standar waktu yang dibutuhkan kurang dari 30 menit. Yang kedua, obat racikan, standar pelayanan waktunya itu kurang dari 60 menit. Di sini ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Menyebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dan poin pentingnya adalah waktu tunggu menjadi salah satu standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit. Di sini ada rumusan masalah. Berapa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan di instalasi farmasi rumah sakit umum daerah Pasar Minggu pada bulan Januari sampai Juni 2021. Tujuan penelitian di sini untuk mendapatkan data waktu tunggu pelayanan resep bagi pasien rawat jalan di instalasi farmasi rumah sakit umum daerah Pasar Minggu bulan Januari sampai Juni 2021. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi peneliti sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan di program studi farmasi Stikes IKIFA. Yang kedua, manfaat bagi instansi sebagai bahan masukan bagi manajemen khususnya instalasi farmasi rumah sakit umum daerah Pasar Minggu dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang terkait dengan waktu tunggu pelayanan resep. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, menambah informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat tentang waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan yang ada di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu. Di sini ada tinjauan pustaka. Poin pertama, rumah sakit. Definisi dari rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai dengan peraturan Kemenkes tahun 2016. Tugas rumah sakit ada beberapa poin. Yang pertama, penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penampisan teknologi bidang kesehatan. Di sini ada poin instalasi farmasi rumah sakit, ada definisinya, adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Tugasnya ada 5, menyelenggarakan, mengkoordinasi, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang keempat, melaksanakan komunikasi, edukasi, dan KIE dan informasi yang disebut KIE. Yang kelima, berperan aktif dalam komite atau tim farmasi dan terapi. Ada fungsi instalasi farmasi rumah sakit. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Definisinya merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat. Terus yang ketiga, poin C adalah pelayanan resep. Ada pengertian resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik
dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan Kemenkes tahun 2016. Pengkajian dan pelayanan resep berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 72 tahun 2016. Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah terkait obat, harus dikonsulkan kepada dokter penulis resep. Di sini ada persyaratan pengkajian dan pelayanan resep, ada 3 poin. Yang pertama, poin administrasi, ada nama, umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan pasien. Yang kedua, nama, nomor izin, alamat, dan paraf dokter. Yang ketiga, tanggal resep. Yang keempat, ruangan atau unit asal resep. Di sini ada persyaratan farmaseutik, ada 4 poin, nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaan. Yang kedua, dosis dan jumlah obat. Yang ketiga, stabilitas, dan yang keempat, aturan dan cara penggunaan yang jelas. Yang ketiga, persyaratan secara klinis, ketetapan, indikasi dosis dan waktu penggunaan obat. Yang kedua, duplikasi pengobatan. Yang ketiga, alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Yang kelima, kontraindikasi. Yang keenam, interaksi obat. Ada standar pelayanan minimum rumah sakit. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rumah Sakit Republik Indonesia nomor 129 Menkes /SK/2/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, terdapat 21 jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit. Salah satunya adalah pelayanan farmasi yang meliputi waktu tunggu pelayanan obat, obat non-racikan, dan obat racikan, tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang keempat, penulisan resep sesuai formularium. Di sini poin E adalah waktu tunggu pelayanan resep. Waktu tunggu pelayanan resep adalah waktu tunggu dimulai pasien. Waktu tunggu dihitung mulai pasien membawa resep diserahkan kepada petugas farmasi untuk disiapkan sampai obat diterima oleh pasien yang disertai pembekalan komunikasi, informasi, dan edukasi. Penyebab lamanya waktu pelayanan resep pasien umum. Menurut Ayuning Tias Yulianti tahun 2012, ada 3 penyebab lama waktu pelayanan resep pasien umum. Yang pertama, adanya komplain delay yang menyebabkan proses menjadi lebih lama. Delay disebabkan antara lain karena petugas belum mengerjakan resep, karena mengerjakan kegiatan lain, atau mengerjakan resep sebelumnya. Yang kedua, obat sering kosong sehingga membutuhkan waktu untuk mengambil obat tersebut di gudang. Yang ketiga, program komputer yang belum sempurna yang mengakibatkan beberapa pekerjaan dikerjakan secara manual. Poin F, ada hipotesis. Berdasarkan landasan teori di atas, rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut. H1, ada hubungan antara waktu tunggu pelayanan obat dengan kepuasan pasien di instalasi farmasi rawat jalan RSUD Pasar Minggu tahun 2021. H0, tidak ada hubungan antara waktu tunggu pelayanan obat dengan kepuasan pasien di instalasi farmasi rawat jalan RSUD Pasar Minggu tahun 2021. Di sini ada poin metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan subjek apa adanya dengan tujuan memperoleh fakta dan karakteristik subjek yang diteliti secara tepat. Ada metode penelitian. Di sini ada bagan waktu tunggu pelayanan obat, ada obat jadi, obat racikan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, terus nanti berpengaruh sama kualitas pelayanan. Pada akhirnya kepuasan pasien ada 5 poin. Reliability, responsiveness, assurances, empathy, tangibles. Terus ada faktor karakteristik pasien. Di sini ada 4, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Di sini poin kerangka penelitiannya. Ada definisi operasional. Variabelnya yang kita pakai ada 3. Waktu tunggu pelayanan resep, resep obat jadi, resep obat racikan. Diukur dengan skala nominal semua. Nanti akan dibandingkan jumlah resepnya sesuai atau tidak dengan waktu yang menjadi standar. Di sini ada jenis penelitian, merupakan penelitian deskriptif observatif. Terus ada lokasi dan waktu penelitian, tempatnya instalasi farmasi RSUD Pasar Minggu.
Waktu penelitiannya Januari sampai Juni 2021. Alat dan bahan, stopwatch untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan dan lembar pengumpulan data waktu tunggu pelayanan, mencatat hasil pengamatan. Langkah kerjanya ada 4, pengambilan jumlah resep racikan dan obat jadi pada bulan Januari sampai Juni 2021. Perhitungan rata-rata jumlah resep racikan dan obat jadi pada bulan Januari sampai Juni 2021. Yang ketiga, pemeriksaan perbandingan antara rata-rata jumlah resep racikan dan obat jadi dengan standar waktu tunggu resep racikan dan obat jadi yang telah ditentukan. Yang keempat, pengolahan data dan analisis data. Di sini ada prosedur penelitian. Yang pertama, perizinan, mengajukan surat izin penelitian pada bagian SDM RSUD Pasar Minggu. Yang kedua, observasi, data dikumpulkan dengan menghitung waktu tunggu pelayanan obat jadi dan resep obat racikan. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan pencatatan waktu tunggu pelayanan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif. Ada populasi dan sampel. Populasinya resep rawat jalan yang dilayani di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu bulan Januari sampai Juni 2021. Sampel dan teknik sampling. Sampelnya semua resep pasien rawat jalan yang dilayani di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu bulan Januari sampai Juni 2021. Teknik sampling yang saya ambil menggunakan purposive sampling dengan kriteria resep pasien rawat jalan, resep obat jadi, resep obat racikan, dan jumlah item obat. Instrumen penelitian observasi dilakukan dengan menghitung waktu tunggu pelayanan resep obat jadi dan resep obat racikan. Ada rancangan analisis di sini, analisis secara statistik deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan obat. Ada rumus di sini untuk mengetahui waktu rata-rata. Ada jumlah resep pelayanan, jumlah waktu pelayanan per jumlah resep, dalam kurung jumlah resep obat racikan dan jumlah resep obat jadi. Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.